Saudara-saudari, hari ini kita diajak menyadari hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan dengan Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dengan kesadaran terus-menerus akan keberdosaan kita dan upaya terus-menerus untuk bertobat, serta terlibat dalam karya bersama Dia. Termasuk pandemi ini juga ada karyanya menghentikan penyebaran virus dengan ketaatan umat pada protokol kesehatan. Mari kita hadir dimanapun dalam ibadah ini. Kita pujikan Kidung Jemaat 289 bait 1, 4, dan 5. Tuhan pencipta semesta. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Hari ini kita mengingat baptisan Yesus sebagai tonggak iman kita. Yesus yang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi iman kita. Bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita juga dibaptis, bukan semata-mata karya manusia, keinginan kita. Kita juga diajak untuk terus hidup rendah hati dan tulus sebagai mitranya. Mari kita pujikan KJ 3, 1, dan 2, kami puji dengan riang. Hati kami pun bekal.
Mari kita berdoa, saya antarkan. Kami akan mendengar sabda-Mu, kami siap untuk mendengar, berfirmanlah. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Bacaan kali ini di Minggu Baptisan Yesus diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-11 yang demikian. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakan sudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dan anak-anak, di Minggu Baptisan Yesus sesuai dengan kalender liturgi yang sudah dianut oleh Sinode GKJ, pada hari ini kita akan belajar tentang tonggak dari sebuah peristiwa baptisan dan kenapa kita sebagai orang Kristen perlu membaptiskan diri ataupun anak-anak kita. Dan semoga bacaan yang kita terima pada hari ini akan kembali memaknai dan memperkaya peristiwa masa lalu di mana kita sudah dibaptiskan oleh orang tua kita atau kita sudah menerima baptis dewasa. Yang pertama, Yesus sebagai Allah pada waktu itu dibaptis oleh manusia. Di dalamnya adalah Yohanes Pembaptis. Ini berarti Allah ingin kita menjadi mitra dalam setiap karyanya, dan kita harus menanggapi panggilan ini dengan rendah hati, kesadaran bahwa kita tidak layak, juga kesadaran bahwa namanya lah yang kita puji. Bukan akhirnya kita bangga dengan kebaikan, kemampuan dan karya pelayanan kita. Saya pribadi masih ingat dan masih melihat surat baptis yang waktu saya masih kecil, ternyata saya dibaptiskan bersama dengan ayah saya. Dan justru ini saya melihat bukan ingin mempertontonkan kesalehan orang tua saya, kepandaian orang tua saya mendidik saya, tetapi justru di dalamnya ada karya Allah yang telah mempertobatkan swargi ayah saya, sehingga saya bersamanya pada waktu itu menerima sakramen baptis di GKJ Tegal waktu itu. Nah, dari peristiwa ini kita belajar bahwa Allah ingin menjadikan kita mitra. Artinya di dalam karyanya Ia ingin terus melibatkan kita dalam berbagai karya di bumi ini. Yang kedua, pertobatan adalah panggilan suci karya Roh Kudus. Jadi jangan pernah terlintas bahwa seseorang bertobat itu hasil perbuatan saya. Saya ikut andil, saya ikut menolong, saya ikut mendoakan, saya ikut membagikan firman. Pertobatan adalah buah pertemuan hati dan pikiran, di mana hati adalah ruang Allah untuk berkarya, dan pikiran adalah ruang diri kita untuk merespon, menimbang tentang karya Allah yang sudah hadir di dalam hati kita. Dalam menimbang ini manusia bisa menolak atau mengiyakan. Dan panggilan suci ini akan terus digaungkan, digemakan Allah di dalam hati kita sampai kita manusia meresponnya dalam pikiran. Jadi pertobatan adalah panggilan dari Allah, dan panggilan ini bersifat terus-menerus, karena tidak ada jaminan seseorang yang bertobat dibaptis akan hidup benar.
Bahkan ia bisa terus-menerus dikuasai hal buruk dan pikiran jahat. Inilah kenapa masih ada orang Kristen yang korupsi, termasuk beberapa menteri yang kemarin ditangkap oleh KPK. Yang menyakiti sesamanya, yang masih mencari keuntungan diri sendiri di setiap kesempatan, merasa paling benar sendiri dan tidak peka dengan penderitaan dan kesusahan sesama. Yang ketiga, marilah terus kita menjaga hati dan pikiran supaya murni dan tulus, supaya pikiran kita tidak menutup hati kita ketika ada panggilan yang terus digemakan oleh Allah di dalam diri kita. Jangan sampai pikiran ini menutup sehingga gema dari panggilan Allah di ruang batin kita akan tidak terdengar lagi. Artinya ini adalah warning bahaya akan hilangnya hidup kekal yang sudah ada di depan mata. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, hari ini akan ada 2 anak dari keluarga Bapak Setio Utomo dan keluarga Bapak Wawan, dan sudah diwartakan dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan, maka pada kebaktian ini akan dilayangkan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan yang pertama dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Yang kedua, dengan pembasuhan itu sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Yang ketiga, dengan pengampunan dosa itu sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Yang keempat, dengan ketiga hal itu sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa ke dalam hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya agar sesudah dewasa anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Sebelum sakramen baptis dilayankan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana bentuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Saudara-saudara yang akan membaptiskan anaknya, yaitu Bapak Ibu Setio Utomo, Bapak Ibu Kristiawan, saya minta untuk berdiri supaya jelas bahwa saudara-saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak saudara agar ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percayanya. Saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan?
Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak-anak saudara yang saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup baru. Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Bagaimana jawab Bapak Ibu Setia Utomo? Bagaimana jawab Bapak Ibu Kristiawan? Kita menyanyikan KJ 2, 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersyukur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Gabriela Utomo, engkau saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih setia Allah akan senantiasa memampukan saudara berdua dalam merawat gereja Gabriela Utomo dalam kasih setia Tuhan dan dalam naungan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kristen Noel Octaviano, aku saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih setia Allah dan berkat akan senantiasa menaungi, melindungi, dan memampukan saudara dalam merawat dan mendidik Kristen Noel Octaviano dalam didikan Tuhan, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, bila anak-anak Gabriela dan Noel yang sudah menerima sakramen baptis, terima dan sambutlah mereka dalam Tuhan sebagaimana seharusnya orang-orang kudus. Bantulah anak-anak ini dan orang tua yang membaptiskan agar anak-anak bertumbuh imannya dalam Tuhan sehingga pada saatnya menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di saat pandemi ini, kami bersuka cita, kami bersyukur Engkau mengaruniakan berkat yang tak terkira pada keluarga Bapak Setio Tomo dan Bapak Setiawan yang selalu Engkau perhatikan, yang selalu Engkau kasih. Dan terima kasih pada saat ini juga kami boleh menyerahkan anak kami di dalam Tuhan. Terima kasih Kristus, kiranya hidup mereka semakin bahagia, semakin Engkau berkati dalam segala hal, terutama anak mereka Gabriela dan Noel di dalam kasih setia Tuhan.
Di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk karya Tuhan, untuk setiap kehidupan yang boleh kami rasakan di awal tahun, di bulan Januari 2021 ini. Kami boleh mensyukuri, kami boleh menikmati dengan banyak hal, di mana salah satunya karunia anak yang sudah Engkau berikan. Demikian juga kami yang masih mendambakan anak di dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan tolong, bolehlah tahun ini 2021 Engkau wujudkan dalam kehidupan keluarga kami. Dengarlah seru doa kami dan kami yakin Tuhan akan menolong kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah Engkau berikan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini, untuk memulihkan kesehatan kami, untuk memulihkan perekonomian kami. Dan kami bersyukur untuk pemerintah yang sudah sedemikian rupa mengusahakan dan mengupayakan, memperhatikan bahkan vaksinasi yang akan berlangsung di tahun ini. Kiranya Tuhan berkati supaya segala satunya berjalan dengan baik sehingga kami boleh dipulihkan atas banyak hal. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Dalam Kristus Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama memberikan persembahan khusus baptis dan mingguan dengan kita mendengar nasihat Rasul Paulus yang diambil dari Roma 12 pasal yang ke-1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan baik melalui amplop atau rekening atau transaksi digital dengan iringan Kidung Jemaat nomor 367 bait 1 dan 2, padamu Tuhan dan Allah. Syukur kepada Tuhan Allah yang sudah memelihara hidup kami dan terus menyertai setiap perjuangan kami dalam mencari rezeki, kesembuhan, hidup
yang bahagia dan sejahtera, mengusahakan ilmu dan pendidikan supaya berguna di masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan dalam yang kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hiduplah dalam kerendahan hati dan teruslah bertobat dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kita perbarui hidup kita terus-menerus dengan berserah padanya di setiap keadaan. Kita pujikan KJ 364 1-2 berserah kepada Yesus.